Perkenalkan, nama aku Brigita Dania Chayaningsi, biasa dipanggil Gita, dari kelas 12 IPA 1. Nah, kalian tahu nggak sih, skill dan talent yang kita punya itu bikin kita spesial dan istimewa loh. Kenapa ya? Karena skill dan talent yang kita punya itu belum tentu orang lain bisa lakukan, tapi kita bisa bahkan sangat ahli dalam melakukan hal tersebut. Walaupun badan aku kecil miniatur, tapi aku cari cara untuk menutupi kekurangan aku itu. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar lebih rajin dan juga kasih effort lebih dalam bidang akademik untuk menutupi kekurangan aku itu. Walaupun begitu, aku tetap bersyukur dengan kondisi aku karena aku sadar nggak semua orang punya kondisi seberuntung aku. Aku juga buktiin dengan melakukan kegiatan atau hal yang aku cintai, misalnya dengerin lagu, nonton, dan juga baca buku. Kegiatan-kegiatan itu adalah salah satu cara supaya aku bisa lebih rileks. Apalagi dengerin lagu sambil baca buku, terus lagi hujan. Itu best feeling ever sih. Nah, ada juga nih beberapa kegiatan yang aku kuasai tapi juga bisa menghasilkan. Jadi yang pertama adalah masak. Jadi tuh aku dulu dari kecil udah suka banget bantuin bunda masak. Jadi sampai sekarang juga bisa masak. Yang kedua adalah menulis. Jadi tuh aku awalnya nulis cuma buat menyalurkan emosi. Tiba-tiba ada teman yang nyaranin, kenapa nggak nulis Wattpad aja? Nah, karena tertarik, aku jadi mulai nulis di Wattpad dan ini hasil karyanya. Yang ketiga adalah merajut. Jadi awalnya aku tertarik untuk merajut ini karena awalnya itu aku lihat YouTube ada orang yang ngerajut kardigan tapi dengan rajutan sendiri. Jadi aku tertarik untuk belajar merajut. Oh iya, dari cuplikan video pertama tadi, kalian bisa tebak nggak kira-kira aku mau jadi profesional di bidang apa? Yes, betul banget. Aku mau jadi profesional di bidang farmasi, yaitu apoteker. Tapi sebelum jadi profesional, aku harus menempuh studi lanjut dulu. Kenapa sih aku mau masuk ke jurusan farmasi dan pengen banget jadi apoteker? Nah, jadi aku pengen banget masuk ke farmasi dan juga jadi apoteker ini udah dari SMP. Karena aku tuh pengen banget kerja di lingkungan atau bidang kesehatan, tapi aku itu nggak mau kerja yang langsung berhubungan atau berinteraksi langsung dengan pasien. Nah, aku juga melihat kalau farmasi ini punya peluang kerja yang cukup bagus. Lulusan farmasi sendiri nggak cuma kerja di apotek dan juga di rumah sakit, tapi juga bisa di badan pemerintahan seperti BPOM dan juga BNN. Bahkan bisa bekerja di berbagai perusahaan obat-obatan. Untuk itu, aku harus mengembangkan tingkat ketelitian aku sendiri, terutama dalam hal menghitung, melatih kemampuan berkomunikasi dengan orang lain supaya lebih lancar dan juga lebih baik, serta melatih kemampuan menganalisis. Tentunya, untuk mendapatkan jurusan yang aku inginkan ini ada tantangannya tersendiri. Misalnya, kalau dari dalam diri aku sendiri, time management aku masih kurang dan juga sering terjebak dalam rasa malas yang terlalu berlarut. Kemudian juga adanya daya saing karena pasti ada yang dari SMK jurusan farmasi yang sudah mempelajari beberapa hal terlebih dahulu. Nah, untuk mengatasi itu, beberapa usaha yang aku lakukan adalah yang pertama, selalu berusaha fokus pada satu tujuan supaya tidak mudah tergoda pada hal lainnya. Yang kedua, selalu meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan dalam menunjang jurusan yang akan diambil. Ketiga, selalu memotivasi diri saya sendiri supaya bisa menarik diri dari rasa malas. Nah, setelah lulus dari farmasi, aku mau banget jadi apoteker. Sebenarnya tugas apoteker itu nggak cuma meracik obat sesuai dengan resep dokter, tapi juga menerima konsultasi tentang penggunaan obat yang sudah diresepkan oleh dokter, memastikan tidak terjadi interaksi obat, dan tentunya memberitahu apa saja efek penggunaan obat setelah diminum. Penghasilan seorang apoteker ini berkisar antara 4-6 juta per bulan dengan jenjang karir, yaitu yang pertama produk spesialis, kedua logistik eksekutif, yang ketiga manajer, bahkan sampai kepala regulasi. Suka dari apoteker ini bisa membantu banyak orang yang dengan masalah kesehatan dengan obat-obatan. Kemudian kalau dukanya, kalau salah sedikit saja bisa membahayakan atau bisa membawa pengaruh terhadap nyawa orang. Secara pribadi, beberapa hal yang mendukung aku untuk bisa mencapai profesi ini adalah aku punya rasa tanggung jawab dan juga peduli yang tinggi, sehingga aku selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. Kalau hal yang menghambat, terkadang aku suka kurang teliti, jadi aku harus memeriksa kembali secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Rasa tanggung jawab, jujur, dan juga peduli inilah yang harus saya kembangkan lagi supaya bisa menjadi apoteker yang baik. Nah, karena aku ingin lebih paham lagi tentang apoteker ini, aku langsung wawancara seorang apotekernya langsung.
apoteker itu sebenarnya job desk-nya tuh ngapain aja sih Mbak? Job desk-nya itu kalau apoteker itu kita tuh biasanya mengawasi, memantau, terus buat laporan juga. Terus kita juga bisa ngasih arahan, ngasih pelatihan juga bisa. Sama pastinya kita jadi leader sih. Oh ya. Kira-kira sebelum mau masuk ke jurusan farmasi ini yang lulusnya nanti jadi apoteker tuh kayak perlu kemampuan dasar yang harus disiapkan dari sekarang nggak sih? Paling kita tuh harus nyiapin diri buat jadi pemimpin. Karena biasanya apoteker itu pasti jadi pemimpin. Terus kalau aku kan udah ada planning nih nanti mau kerja di rumah sakit. Iya. Paling lebih belajar itu tentang farmasi yang di rumah sakit. Oh, oke. Gimana caranya supaya setelah kuliah itu bisa langsung dapat kerja? Soalnya kan Mbak kemarin abis lulus kuliah langsung dapat kerja di rumah sakit kan? Paling kita tuh bangun pertemanan yang lebih luas lagi. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus tuh kita aktif. Gak cuma kegiatan di kampus sih, di luar kampus juga. Dan pastinya berdoa. Jadi kayak lebih meningkatkan relasi sama yang kakak kelas kelas aja sih. Iya benar. Biar dapat info. Iya. Terus kalau pas awal masuk kerja kan pasti kayak kaget, shock gitu kan sama lingkungannya. Itu pernah ngalamin kesulitan buat menyesuaikan diri nggak? Pasti sih itu. Tapi ya tetap berusaha buat bersosialisasi. Namanya juga kan pas masuk ke tempat yang baru, ketemu semua hal yang baru pastinya kan.